Oke, langsung aja kita bahas kejutan besar ini. Hari ini kita bakal ngebedah habis-habisan secara taktis gimana ceritanya Belgia bisa benar-benar meluluh lantakan Amerika Serikat 4-1 di Seattle dan ngunci tiket perempat final buat nantang Spanyol. Sebagai analis, saya ngelihat ini tuh bukan sekedar kekalahan biasa, teman-teman. Ini tuh benar-benar sebuah masterclass taktik yang jujur aja nelanjangin semua kelemahan sistem dari sang tuan rumah. Dan tahu nggak apa yang paling gila dari pertandingan ini? Belgia ngancurin mimpi tuan rumah tanpa jenderal utama mereka, Kevin De Bruyne. Coba bayangin, playmaker sekelas De Bruyne cuma duduk manis di bangku cadangan. Ini langsung matahin opini yang bilang kalau Belgia itu terlalu bergantung sama dia. Sang pelatih ngebuktiin kalau sistem rotasi dan kedalaman skuad mereka itu luar biasa solid. Absennya KDB justru jadi panggung buat pemain lain unjuk gigi. Kalau kita lihat ini benar-benar ngasih gambaran nyata soal ekspektasi versus realita. Di satu sisi, sebelum kick off, wah gila banget kan hype dan drama soal Folarin Balogun yang kartu merahnya ditangguhin. Semua mata dan media tertuju ke sana ngebangun narasi yang luar biasa besar. Tapi realita di lapangan benar-benar pahit buat AS. Lini pertahanan yang dikomandoi Matt Fries dan Chris Richards malah jadi mimpi buruk. Terlalu fokus sama drama pralaga, ternyata ngebuyarin konsentrasi dan struktur mereka buat nahan gempuran wakil Eropa ini. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Mari kita bedah dominasi taktis dan statistik di laga ini. Nah, buat ngerti seberapa jomplangnya laga ini, kita lihat dari metrik expected goals atau XG. Buat yang belum familiar, ini tuh ngukur seberapa besar peluang sebuah tim nyetak gol berdasarkan kualitas serangan mereka. Lihat deh, Belgia nyatet angka yang sangat solid di 2,15, sementara Amerika Serikat nyungsep di angka 0,67. Dari angka ini aja udah kelihatan banget kan, taktiknya Mauricio Pochettino itu benar-benar mati kutu sejak peluit pertama bunyi. Belgia secara sistematis ngacak-ngacak pertahanan AS, sementara skema serangan balik tuan rumah sama sekali nggak gigit. Dominasi ini juga kelihatan jelas dari volume serangan. Belgia ngelepasin total 15 tembakan sepanjang laga. Bandingin sama anak asuh Pochettino yang cuma bisa bikin 7 percobaan. Serangan Belgia ini benar-benar tanpa henti. Dari sayap, dari tengah, intensitasnya tinggi banget, sampai bikin back AS kocar-kacir. Dengan tembakan lebih dari 2 kali lipat, Belgia praktis murung tuan rumah di area pertahanan mereka sendiri. Tentu aja, di balik dominasi taktis yang gila ini, ada satu nama yang jadi bintang utama. Panggung ini milik Charles de Ketelaere. 3. Angka ini bukan sekedar angka biasa, ini sejarah baru teman-teman. Charles de Ketelaere nyetak rekor fantastis. Dia jadi pemain Belgia pertama yang pernah tercatat terlibat langsung dalam 3 gol sekaligus di satu laga Piala Dunia. 2 gol yang sangat klinis dan 1 assist cerdas. Keterlibatan di 3 gol ini ngebuktiin betapa krusialnya peran de Ketelaere buat ngebongkar pertahanan blok rendah yang dicoba dibangun sama Amerika. Dan kalian tahu nggak fakta yang lumayan bikin geleng-geleng kepala? 3 dari 8 gol de Ketelaere buat timnas Belgia itu semuanya bersarang di gawang Amerika Serikat. Jadi bisa dibilang Amerika Serikat ini emang lawan favoritnya dia banget. Kayaknya emang ada celah di transisi pertahanan AS yang benar-benar empuk buat dieksploitasi sama gaya main direct dan pressing tingginya de Ketelaere ini. Lalu kita geser ke angka 2. Ini buat nggambarin performa Leandro Trossard yang mungkin agak under the radar tapi benar-benar mematikan. Trossard sekarang resmi jadi pemain Belgia ketiga sejak tahun 1966 yang sukses nyatat setidaknya 2 gol dan 2 assist dalam satu edisi Piala Dunia. Dia sekarang sejajar sama legenda-legenda besar kayak Eden Hazard di 2018 dan Jan Chalmans di 1986. Kehadiran Trossard di sayap kiri dengan umpan-umpan silangnya yang presisi benar-benar jadi nyawa tambahan buat daya ledak Belgia malam itu. Nah, sekarang mari kita putar ulang waktunya sedikit dan bedah momen-momen kunci serta blunder fatal yang bikin Amerika berantakan. Setengah jam pertama itu bener-bener kayak roller coaster. Baru menit ke-9, Belgia udah unggul duluan lewat tap-in jarak dekat de Ketelaere. Tapi harapan fans tuan rumah sempat melambung tinggi di menit ke-30 waktu tendangan bebas Malik Tillman kena deflect dan ngecoh kiper Thibaut Courtois. Skor imbang 1-1, stadion pecah. Tapi ya, disinilah bedanya tim bermental juara. Cuma butuh waktu 2 menit aja, di menit ke-32, umpan silang Trossard langsung disambar sundulan de Ketelaere yang menang duel udara lawan tim Rim. Momentum kebangkitan AS langsung dimatiin seketika saat itu juga. Tapi kalau kita ngomongin momen di mana laga ini benar-benar tamat buat Amerika, itu ada di babak kedua, gara-gara satu blunder konyol. Gini prosesnya. Pertama, kiper Matt Fries bikin keputusan fatal.
Dia nahan bola terlalu lama di belakang sampai akhirnya kena tackle sama De Ketelaere yang ngepres. Kedua, gara-gara tackle itu, sang kiper jadi panik dan posisinya udah bener-bener out of position. Istilahnya no man's land. Gawang melompong tanpa perlindungan. Dan ketiga, Hans van Aken yang jeli banget lihat peluang, gak pakai lama langsung ngelepasin tembakan jarak jauh yang mulus masuk ke gawang kosong. Itu blunder mendasar teman-teman, yang benar-benar ngeruntuhin sisa moral pemain AS. Di penghujung laga, kita benar-benar disuguhin perbedaan kelas soal urusan finishing. Amerika sebenarnya dapat peluang emas loh buat ngejar ketertinggalan, tapi tembakan Sebastian Berhalter malah melebar sia-sia, terus peluang Folarin Balogun juga mentah di tangan Courtois yang emang tangguh banget. Coba bandingin sama Belgia. Begitu bek AS Chris Richards bikin kesalahan pertahanan yang fatal di menit-menit akhir, Romelu Lukaku yang baru masuk dari bench bener-bener gak ngasih ampun. Sebuah penyelesaian yang super klinis di stoppage time kunci kemenangan telak 4-1 buat Belgia. Dari hasil ini, mari kita mundur selangkah dan lihat gambaran yang jauh lebih besar. Kita bahas soal kutukan babak 16 besar. Kalau kita lihat catatan sejarahnya, realitanya tuh brutal banget buat AS. Dari 7 penampilan Amerika Serikat di fase knockout ini, mereka tereliminasi alias harus angkat koper di babak 16 besar sebanyak 6 kali. Bayangin, dari 7 kesempatan cuma 1 kali di sejarah modern mereka berhasil ngelewatin fase ini. Data ini tuh ngasih sinyal kuat ke kita kalau secara mental maupun struktural, kayaknya emang ada tembok tebel di fase gugur pertama yang selalu gagal dirobohin sama timnas Paman Sam ini. Coba deh kita absen daftar eliminasinya akhir-akhir ini. Tahun 2010, 2014, 2022, dan sekarang di kandang sendiri 2026. 4 edisi terakhir secara berturut-turut mentok di titik yang sama. Ini sih jelas bukan kebetulan lagi ya. Ini udah jadi siklus kegagalan yang terus muter. Taktik udah diganti, formasi dirombak, pemain-pemain muda yang main di klub elit Eropa juga terus bermunculan. Tapi ujung-ujungnya di panggung terbesar, hasilnya tetap sama. Jalan buntu di babak 16 besar. Jadi, dari semua bedah taktik dan data historis tadi, kita sampai di satu pertanyaan besar yang benar-benar bikin penasaran. Dengan investasi duit yang gila-gilaan, infrastruktur kelas wahid, status sebagai tuan rumah, dan bahkan dilatih sama pelatih sekaliber Mauricio Pochettino, apakah babak 16 besar ini emang udah jadi batas maksimal absolut buat sepak bola Amerika Serikat di kancah dunia? Apa iya ada semacam langit-langit kaca yang nahan mereka buat bisa benar-benar sejajar sama raksasa-raksasa dari Eropa atau Amerika Selatan? Pertanyaan ini pasti bakal terus ngehantuin federasi sepak bola mereka selama 4 tahun ke depan. Gimana menurut kalian?